Iya. Halo guys. Hai Justin. Halo, sorry ya baru datang. Guys, gue ada pembahasan penting. Pernah nggak sih merasa berduka tapi anehnya ada rasa damai di dalamnya? Kayak kehilangan tapi sekaligus merasa ada harapan gitu. Mungkin karena duka itu termasuk ke respon emosional terhadap kehilangan kali ya. Nah, terutama kehilangan seorang yang kita cintai. Duka juga biasanya kan kita tandain dengan kesedihan, kerinduan, penolakan, dan proses penerimaan. Nah, tapi kalau menurut aku bentuk duka juga dipengaruhi sama budaya sih. Kalau menurut kalian gimana? Itu sih emosi yang dalam banget ya. Nah, di Toraja itu ada loh kayak gitu. Namanya Membali Buang. Oh, itu yang artinya kepulangan yang damai ya? Nah, setahu aku, emosi ini tuh lahir dari ritual pasinggiran, yaitu penguburan bayi di pohon tara. Jadi bukan sekedar ritual, tapi cara orang tua Toraja untuk menerima kematian bayi dengan tenang. Sekitar 20 kilometer dari Rantepao, Tanah Toraja, tepatnya di Desa Kambira, terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik. Warga setempat menyebutnya pasiliran, yaitu pemakaman bayi di dalam batang pohon tara. Pohon ini hanya diperuntukkan bagi bayi yang meninggal sebelum tumbuh gigi. Dalam budaya masyarakat Kambira, bayi tersebut dianggap masih suci dan menguburkan bayi di dalam pohon tara ibarat mengembalikan bayi tersebut ke dalam rahim ibunya. Pohon tara dipilih karena memiliki getah putih yang melimpah, yang disimbolkan sebagai pengganti air susu ibu atau ASI. Proses pemakaman ini dilakukan dengan melubangi batang pohon sesuai ukuran jenazah. Bayi diletakkan dalam posisi berdiri dengan anggapan bayi juga akan tumbuh di dalam pohon dan diletakkan menghadap ke arah tempat tinggal keluarganya. Lalu lubang ditutup menggunakan ijuk pohon enau. Posisi lubang ini juga mengikuti strata sosial atau kasta dari keluarga sang bayi. Semakin tinggi posisi lubang, menandakan semakin tinggi juga kasta keluarganya. Sesuai adat, bayi dikuburkan tanpa pembungkus kain, mirip seperti kondisi saat berada di dalam rahim seorang ibu. Selama masa berkabung hingga 1 tahun, sang ibu dilarang mengunjungi pohon ini. Aturan ini dipercaya agar di masa depan sang ibu bisa kembali mendapatkan keturunan yang sehat. Meski batangnya dilubangi, pohon tara ini tetap hidup normal. Seiring berjalannya waktu, lubang-lubang tersebut akan tertutup secara alami oleh kulit pohon. Hingga kini, pohon ini tetap dijaga dan tidak boleh ditebang sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan hidup sang bayi. Nah, makanya konteks emosinya bukan duka yang menghancurkan, tapi menerima dan harapan dari kematian. Dan dari riset pun juga bilang kalau kematian bayi di Toraja ini digambarkan sebagai perjalanan ke Puya atau surga. Jadi orang tua ini merasa menitipkan, bukan kehilangan. Ada juga sih riset lain yang mengatakan kalau fenomena ini tuh disebut sebagai determinasi lingkungan. Nah, lebih gampangnya itu alam di Toraja kayak pohon tadi, habis itu tebing dan juga gua itu tuh membentuk cara mereka untuk memproses lingkungan. Jadi pohon itu bukan cuma benda, tapi semacam teman yang temenin orang tua melakukan mereka gitu ya. Betul, jadi itu tuh kayak semacam terapi alami gitu sih guys. Enggak. Nah, hebatnya lagi nih, meski zaman sekarang udah modern, tapi tradisi ini masih ada karena larangan adat. Nah, jadi kepatuhan pada adat itu kayak semacam penjaga kesehatan mental orang-orang di Toraja. Jadi nantinya mereka akan lebih resilient untuk menghadapi musibah. Iya sih, sama kayak sungai ini nih, airnya mengalir terus kan.
sama kayak duka yang dialirkan menjadi suatu harapan. Intinya dari Toraja kita belajar kalau kematian itu nggak selalu bangkit tanah, tapi bisa selalu tumbuh tinggi di pohon.